Kalian pasti sudah pernah dengar tentang tembakau kan? Tapi, apa sih sebenarnya tembakau itu? Yuk kita bahas. Tembakau adalah tanaman yang berasal dari Amerika, bagian dari keluarga Nicotiana. Bagian yang paling sering digunakan, daunnya. Daun-daun ini dikeringkan dan diolah untuk membuat produk seperti rokok, cerutu, dan tembakau linting. Tapi apa sih isi dari daun-daun itu? Kenalan dulu nih sama nikotin, bintang utamanya. Nikotin adalah zat adiktif yang bisa mengacaukan sistem saraf pusat dan bikin kamu kecanduan. Dan nikotin nggak sendirian. Tembakau juga mengandung banyak bahan kimia lain, banyak diantaranya yang bisa membahayakan kesehatan. Jadi lain kali kamu melihat produk tembakau, ingat apa saja isinya dan kenapa itu penting. Tetap waspada, tetap sehat. Khusus buat kamu yang tidak suka peringatan tapi masih merokok, dengarkan baik-baik. Pesan ini bisa menyelamatkan hidupmu. Merokok bukan sekadar kebiasaan buruk, tapi bom waktu yang terus berdetak. Setiap batang rokok yang kamu nyalakan melepaskan lebih dari 7.000 bahan kimia ke dalam tubuhmu. Banyak di antaranya beracun dan dapat menyebabkan kanker. Tahukah kamu bahwa merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru? Dan tidak berhenti di situ. Penyakit jantung, stroke, dan bronkitis kronis hanyalah beberapa dari banyak masalah kesehatan yang terkait dengan merokok. Bukan hanya perokok yang menderita. Asap rokok juga berdampak pada orang-orang di sekitarmu, terutama anak-anak. Mereka dapat mengalami asma, infeksi paru-paru, bahkan sindrom kematian bayi mendadak. Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi itu adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk kesehatanmu. Carilah bantuan dari teman, keluarga, atau profesional. Ingat, setiap batang rokok yang tidak kamu hisap adalah langkah menuju dirimu yang lebih sehat. Tetap kuat, tetap sehat. Kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak suka rumah sakit, tapi masih merokok, berhentilah sekarang merokok, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Soalnya, zat-zat berbahaya dalam merokok merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan bikin arteri tersumbat. Bayangkan pembuluh darahmu seperti jalan raya. Rokok itu ibarat kemacetan yang bisa bikin kecelakaan parah. Saat pembuluh darah tersumbat, jantung dan otakmu berjuang keras untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Akibatnya, serangan jantung atau stroke yang bisa datang tiba-tiba. Setiap hisapan rokok mempercepat kerusakan ini. Jadi, berhenti merokok bukan cuma soal menghindari bau asap atau hemat uang. Ini tentang menjaga kesehatan jantung dan otakmu. Kamu berhak untuk hidup panjang dan sehat. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Berhenti merokok bisa menyelamatkan hidupmu. Ingat, setiap detik tanpa rokok adalah kemenangan untuk kesehatanmu. Jika rokok adalah sahabatmu, mungkin saja rokok adalah musuh terburukmu. Tahukah kamu bahwa merokok adalah penyebab utama berbagai jenis kanker? Bukan hanya kanker paru-paru, merokok juga meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, kandung kemih, bahkan kanker pankreas. Setiap isapan rokok memasukkan lebih dari 7.000 bahan kimia ke dalam tubuhmu, banyak diantaranya beracun dan memicu kanker. Bayangkan paru-parumu yang tadinya sehat dan merah muda, berubah menjadi hitam dan sakit karena setiap rokok yang kamu hisap. Bukan gambaran yang indah, bukan? Tapi ada kabar baik. Berhenti merokok dapat menurunkan risiko terkena kanker ini secara signifikan. Tubuhmu akan mulai menyembuhkan diri hampir seketika. Kamu punya kekuatan untuk membuat perubahan dan mengendalikan kesehatanmu. Setiap hari tanpa merokok adalah langkah menuju hidup yang lebih sehat dan bebas kanker. Jadi, teman-teman juga, bolehlah merokok fine, membolehkan infeksi. Apa cuma aku yang baru tahu kalau merokok itu nggak cuma merusak paru-paru? Merokok lebih dari sekadar asap yang keluar dari mulut. Itu adalah serangan langsung ke sistem pernapasanmu. Setiap isapan merusak saluran napas, menyebabkan bronkitis kronis dan emfisema. Paru-parumu berjuang untuk berfungsi, batuk terus-menerus, dan bernapas terasa berat. Tapi dampaknya nggak berhenti di situ. Merokok juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ini membuat tubuhmu lebih sulit melawan infeksi dan penyakit. Jadi, kamu nggak cuma berurusan dengan masalah paru-paru, tapi juga risiko penyakit yang lebih tinggi seperti pneumonia dan bahkan flu.
Saatnya berpikir 2 kali sebelum menyalakan rokok. Paru-paru dan sistem kekebalan tubuhmu bergantung padamu untuk membuat pilihan yang tepat. Berhentilah merokok hari ini untuk masa depan yang lebih sehat. Hari ini, saya ingin membahas topik penting, terutama bagi para ibu hamil muslimah. Kita semua tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi pernahkah terpikir dampak merokok saat hamil? Mari kita simak bersama. Merokok selama kehamilan bisa menimbulkan berbagai masalah serius. Salah satunya, kelahiran prematur. Bayi prematur berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan, seperti kesulitan bernapas, masalah jantung, dan gangguan perkembangan. Selain itu, merokok dapat menyebabkan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah mungkin mengalami kesulitan dalam tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun mental. Mereka juga lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tak hanya itu, merokok juga meningkatkan risiko gangguan perkembangan pada anak, seperti ADHD, masalah perilaku, dan kesulitan belajar di kemudian hari. Bayangkan betapa beratnya bagi seorang ibu melihat anaknya mengalami masalah seperti ini. Sebagai muslimah, kita diajarkan untuk menjaga amanah Allah, termasuk anak dalam kandungan. Menjaga kesehatan selama kehamilan adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita kepada calon buah hati. Saya tahu, berhenti merokok bukanlah hal mudah. Banyak ibu hamil yang berjuang melawan kecanduan ini. Tapi percayalah, dengan niat yang kuat dan dukungan yang tepat, kita pasti bisa. Ada banyak sumber daya dan layanan yang siap membantu ibu hamil berhenti merokok. Konsultasikan dengan dokter atau layanan kesehatan terpercaya. Carilah kelompok dukungan atau mintalah nasihat dari orang-orang yang telah berhasil berhenti merokok. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kemauan. Akhir kata, mari kita saling mendukung satu sama lain. Berbagi informasi dan memberikan semangat kepada ibu hamil lainnya yang sedang berusaha berhenti merokok bisa sangat membantu mereka. Pernah dengar istilah perokok pasif? Itu artinya orang yang tidak merokok, seperti anak-anak dan orang yang kita sayangi, terpapar asap rokok. Mereka bahkan tidak perlu merokok untuk menghadapi risiko kesehatan serius, seperti masalah pernapasan dan penyakit jantung. Jadi, baik kamu sedang menantikan buah hati, atau sekadar berkumpul dengan teman dan keluarga, ingatlah bahwa merokok berdampak pada lebih dari sekadar perokok. Hei, buat kamu yang gak suka keriput tapi masih ngerokok, saatnya berpikir ulang. Merokok ternyata nggak cuma merusak organ dalam, tapi juga bikin penampilanmu berantakan. Bayangin deh, setiap isapan rokok itu kayak nge-fast forward penuaan. Kulitmu kehilangan kilaunya, keriput muncul lebih cepat dari kata rokok, dan lingkaran hitam di bawah mata. Yap, mereka bakal menetap di sana. Dan jangan lupa sama gigi, noda kuning, bau mulut, bye-bye deh senyum percaya diri. Rambut, katakan halo pada rambut kusam dan rapuh yang berteriak. Tapi, tebak apa? Nggak semuanya suram kok. Berhenti merokok bisa mulai membalikan efek-efek ini. Kulitmu bakal kenyal lagi, gigi bisa memutih, dan rambutmu bakal berkilau kembali. Jadi lain kali kamu mau ambil rokok, pikirkan lagi biayanya yang sebenarnya. Bukan cuma kesehatanmu, tapi juga penampilanmu. Buang rokoknya dan biarkan kecantikan aslimu bersinar. Siap berhenti merokok? Dirimu di masa depan bakal berterima kasih. Kenapa ya 70% perokok ingin berhenti tapi susah sekali? Jawabannya, nikotin, zat kimia licik yang ada di dalam tembakau. Begitu kamu merokok, nikotin langsung meluncur ke otakmu hanya dalam 10 detik. Di sana, nikotin memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang bikin perasaan senang. Kedengarannya enak kan? Tapi ada jebakannya, otakmu mulai kecanduan dopamin itu dan terus-menerus menginginkannya. Setiap isapan rokok mengubah cara kerja otakmu, membuatmu semakin menginginkannya. Inilah yang membuat berhenti merokok terasa hampir mustahil. Lama-kelamaan, tubuhmu membangun toleransi, dan kamu butuh lebih banyak nikotin untuk mendapatkan efek yang sama. Sungguh lingkaran setan ya. Tapi ingat, memahami ilmu di balik kecanduan ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri. Jadi, lain kali kamu kepikiran mau merokok, ingatlah bagaimana nikotin mengendalikan otakmu. Pengetahuan adalah kekuatan, kamu pasti bisa. Hei, berhenti deh buang-buang uang buat rokok. Coba lihat dampaknya ke kantong. Setiap batang rokok yang dihisap bukan cuma kesehatan yang tergerus, tapi dompet juga yang menipis.
Di Indonesia, biaya kesehatan untuk penyakit akibat rokok itu sampai triliunan rupiah per tahun. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Produktivitas kita juga jadi berkurang. Bayangin deh berapa banyak waktu kerja yang hilang karena sakit. Penelitian nunjukin kalau perokok kehilangan lebih banyak hari kerja dibanding yang bukan perokok. Artinya, bukan cuma keluar uang buat beli rokok, tapi potensi dapat uang juga jadi hilang. Coba pikir-pikir lagi, beneran rokok itu sepadan? Gimana kalau uang buat rokok itu dipakai buat hal lain yang lebih bermanfaat? Mikirin deh, dan buatlah keputusan yang lebih bijak mulai hari ini.